Saudari-saudaraku yang terkasih, Shalom, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian, Senin 5 Juli, Pekan Biasa ke-14. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekudusan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan anugerah kehidupan bagi kami. Berkati kami agar sepanjang hari ini, kami Kau jiwai dengan semangat Putramu Yesus Kristus. Dan Kau perkenankan untuk ikut ambil bagian di dalam karya pelayanannya di dunia ini lewat tutur kata, sikap, dan tindakan kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Mari kita siapkan dan kita baca bersama-sama Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, rekan-rekan muda, adik-adik semuanya, apa kabar? Pastinya saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan kita tetap bersemangat. Sabda Tuhan hari ini melukiskan betapa daya penyembuhan Yesus itu dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dalam sekali perjalanan, Yesus sanggup melakukan beberapa mukjizat. Dalam perjalanan lanjutannya setelah berkunjung ke rumah Matius, sang pemungut cukai, Yesus memberikan kesembuhan kepada dua perempuan. Yang pertama, perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Yang kedua, seorang anak perempuan yang dikatakan orang banyak telah meninggal. Daya rahmat ilahi dapat bekerja secara efektif dan efisien karena didukung adanya iman dari mereka yang memohon rahmat itu. Kepada perempuan yang disembuhkan dari pendarahan 12 tahun.
Yesus menyembuhkan perempuan itu dengan menyatakan bahwa iman perempuan itulah yang menyelamatkannya. Dalam kasus yang kedua, iman kepala rumah ibadat yang mengantar anak perempuannya pada keselamatan. Kedua mujizat itu terjadi berkat iman yang diwujud nyatakan dalam tindakan, yaitu berpasrah pada kehendak Allah. Rahmat ilahi berjumpa dengan iman yang kuat, iman yang teguh. Maka terjadilah mujizat, terjadilah keselamatan, kesembuhan, dan hidup kembali. Saudari-saudaraku yang terkasih, mujizat tidak hanya terjadi pada zaman Yesus dan para muridnya, tapi sampai saat ini pun terus terjadi mujizat itu. Mujizat terjadi saat rahmat ilahi berjumpa dengan iman. Iman yang kita miliki. Maka kombinasi perjumpaan itulah yang harus terus diusahakan jika orang beriman ingin terus memperoleh rahmat keselamatan Allah. Maka sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua umat beriman untuk berani mengandalkan iman kita. Karena dari pengalaman-pengalaman seluruh orang-orang yang dikisahkan dalam sabda Tuhan, yang sakit sembuh, yang meninggal hidup kembali, itu semua karena iman. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita lihat kembali perjalanan iman kita masing-masing. Apakah sampai saat ini aku sungguh beriman? Imanku teguh kepada Tuhan, hanya mengandalkan Dia dan kehendaknya. Atau kadang malah kita sendiri memaksa kehendak Tuhan pada kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah melalui sabda Tuhan hari ini kita bersama-sama diajak untuk semakin beriman kepada Tuhan, mengandalkan hidup kita kepadanya, supaya kita memperoleh rahmat, keselamatan dalam hidup kita. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan secara khusus, mereka yang terpapar COVID-19, diberikan semangat, kekuatan, dan rahmat kesembuhan. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.